Marriage is dengan scary pernikahan katanya. ya, marriage is scary gitu. Jadi wah nih kalau nikah nanti gimana nanti, apalagi dengan Gen Z kan salah satu isunya adalah mental health issue ya. Iya. Overthinking, semakin punya anxiety terhadap pernikahan gitu. Sebenarnya kita harus belajar batasan-batasannya dari sebelum kita menikah. Betul. Gitu, supaya tahu ketika kita masuk ke dalam sebuah toxic relationship. Iya. Gitu. Hal yang melatar belakangi sebagai pemicu perilaku KDRT. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu sering kau Kenapa? Udah mulai. Baik, maafkan. Saya kan kalau makeup suka lama ya guys. Hai, ketemu lagi di Ngode bareng Daris Dona. Yes. Lagu tadi tuh sebenarnya di eranya ya menggambarkan kisah yang kadang suka terjadi di dalam rumah tangga. Kisah kekerasan Yes. dalam rumah tangga. Karena kalau kita lihat berita belakangan ini yang lagi ramai di media sosial gitu ya, banyak sekali terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang ternyata menurut datanya Bibi di kekerasan.kemenpppa.go.id itu di Indonesia kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi sebanyak 8.000 lebih kasus. Ini kasus yang dilaporkan ya? Dilaporkan dengan korban laki-laki kurang lebih 1.000 lebih, korban perempuan itu lebih dari 7.000 kasus. Iya. Jadi memang itu baru yang terdata. Diyakini cukup banyak kejadian-kejadian KDRT yang tidak dilaporkan dan masih ada di bawah permukaan gitu ya. Itu lebih besar lagi sebetulnya. Jadi memang menjadi perhatian yang serius karena sebetulnya ini adalah sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan dan tidak ingin dialami oleh siapapun, dan kami berdua juga Turut prihatin. Bersimpati pastinya kepada korban dan berharap bahwa semakin sedikit dan kalau bisa tidak ada lagi kejadian-kejadian KDRT yang harus dialami oleh siapapun. Oke, jadi di kode kali ini kita ingin sedikit membahas tentang mungkin di luar sana banyak yang bisa dibilang kurang beruntung karena harus mengalami KDRT di dalam hubungan rumah tangga mereka. Dan juga mungkin mencari tahu kenapa sih sampai seseorang itu bisa melakukan KDRT. Iya. Dan biasanya KDRT ini nggak selalu, tapi biasanya relate juga dengan perselingkuhan. Walaupun mungkin nanti untuk perselingkuhan kita akan bahas di tema yang lain ya. Iya, sebenarnya mungkin banyak ya faktor yang bisa menyebabkan terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Selain tadi misalnya perselingkuhan, lalu juga masalah ekonomi misalnya gitu. Kalau dari berita kan salah satu penyebab KDRT itu karena masalah ekonomi. Terus juga mungkin karena kurangnya atau lack of communication di dalam rumah tangga itu gitu. Dan mungkin juga banyak lagi faktor-faktor lainnya. Iya, dan sebelum kita masuk ke faktor-faktor tersebut, kita akan bahas lebih detail lagi. Salah satu hal yang penting, akses dari berita-berita yang muncul gitu ya tentang KDRT, apalagi dengan era sosial media ini kan berita cepet banget ya tersebar gitu. Terakhir juga ada salah satu mantan atlet dan juga selebgram yang harus mengalami KDRT dari suaminya, bahkan terjadi berulang kali gitu. Dan ini juga harus kita cermati kenapa sebenarnya korban kekerasan dalam rumah tangga itu cenderung untuk tidak berani speak up gitu, diam dan akhirnya terjebak dalam siklus yang sama gitu. Dan berita-berita negatif ini akhirnya membuat generasi sekarang nih, generasi milenial dan generasi Gen Z ya, yang sudah mulai, Gen Z udah mulai kan masuk ke usia yang dia udah siap menikah sebetulnya. Itu bikin mereka jadi takut. Marriage is scary katanya. Marriage is scary gitu. Jadi wah nih kalau nikah nanti gimana nanti, apalagi dengan Gen Z kan salah satu isunya adalah mental health issue ya, mana mereka pasti akan semakin overthinking, semakin punya anxiety terhadap pernikahan gitu. Padahal seharusnya setiap individu itu bisa berpikir atau melihat pernikahan itu secara lebih positif. Nah itu dia, makanya penting banget sebelum kita menikah itu
kesiapan yang harus disiapkan selain fisik, mental, financial juga pastinya. Dan itu kita penting banget untuk dibekali pengetahuan tentang batasan-batasan apa saja sih yang bisa masuk dalam kategori KDRT Ya. gitu. Karena kan KDRT itu nggak melulu tentang kekerasan fisik ya, bukan tentang dipukul atau ya kekerasan fisik lah ya, tapi juga kekerasan verbal. Melalui kata-kata Kata-kata yang kasar, hinaan gitu, terus ancaman, intimidasi, betul, lalu kekerasan emosional gitu. Jadi dimanipulasi secara pikiran sehingga dibikin selalu merasa bersalah. Itu kan kekerasan, nggak sehat kan? Betul. Gitu. Dan juga termasuk sampai kekerasan seksual gitu, paksaan gitu ya, tindakan yang nggak bikin pasangan nggak nyaman gitu. Dan ini sebenarnya kita harus belajar batasan-batasannya dari sebelum kita menikah. Betul. Gitu, supaya tahu ketika kita masuk ke dalam sebuah toxic relationship. Ya. Gitu. Dan kalau misalnya bicara soal verbal ya, kekerasan verbal, kita juga mesti punya batasan tersendiri kan. Kata-kata seperti apa sih yang menurut kita itu nggak pantas diucapkan misalnya kepada pasangannya, gitu kan. Tingkah laku seperti apa yang menurut kita kok gini sih, ini udah termasuk dalam kategori kekerasan gitu. Itu perlunya apa ya, self conscious gitu ya dari diri kita, sehingga kita ketika masih dalam proses pacaran atau pengenalan gitu, kita udah mulai lihat nih, oh ini orang bilang red flag gitu kan, supaya nggak akhirnya jadi toxic gitu. Betul. Dan ternyata berdasarkan penelitian atau riset itu memang ada beberapa faktor yang menjadi pemicu sebuah tindakan KDRT. Misalnya seperti perselingkuhan gitu. Artinya kan sebenarnya kalau udah selingkuh nggak happy kan, ada sesuatu yang bermasalah di dalam hubungan rumah tangganya sehingga dia memilih untuk mencari pelampiasan di luar dan akhirnya bikin masalah baru, berimbas ke biasanya KDRT ke pasangannya gitu, entah dalam bentuk apapun KDRT-nya. Lalu masalah ekonomi, ini juga salah satu pemicu yang cukup besar dalam hubungan rumah tangga yang akhirnya memicu perilaku KDRT juga. Lepas dari itu ada budaya patriarki yang di era sekarang 10 tahun terakhir terutama semakin besar kesadarannya dan semakin bergeser nilai-nilainya dari yang dulu patriarki banget, sekarang lebih equal, gender equality gitu kan. Bukan berarti terus salah satu harus lebih dominan, tidak, tapi menemukan kesetaraan yang balance. Iya, karena di dalam rumah tangga kita perlu yang namanya bekerja sama as a team, baik suami maupun istri atau ayah ataupun ibu. Iya, gitu ya. lalu ada juga campur tangan pihak ketiga biasanya yang membuat ketika pihak ketiganya nggak ada, jadi bisa lebih melampiaskan. Itu yang tadinya mungkin tertahan dengan adanya pihak ketiga, atau justru pihak ketiga yang memberikan influence kurang baik sehingga akhirnya melakukan KDRT juga. Iya. Berikutnya yang juga cukup parah dan harus disadari adalah perilaku adiksi. Adiksi ini banyak banget, bisa adiksi sama sesuatu, game misalnya, adiksi sama judi, adiksi sama alkohol, pornografi, adiksi shopping. Banyak kan shopping. Kenapa nunjuk ke saya? Ya biasanya yang suka shopping kan perempuan. Biasanya nggak semua. Tapi saya nggak adiksi, cuma sering aja. Gitu. Tapi ada yang adiksi gitu kan, dan jadi masalah gitu akhirnya, karena ujung-ujungnya kan larinya ke masalah ekonomi juga ya. Gitu. Dan hal lain adalah perbedaan prinsip. Gitu. Ini hal yang melatar belakangi sebagai pemicu perilaku KDRT. Nah, ketika memang ada kesadaran bahwa ada nih perilaku-perilaku seperti tadi yang menjadi pemicu, itu sebenarnya udah bisa jadi warning. Dan itu bisa dilihat dari kita mulai hubungan dari awal, atau ketika mulai ada perubahan perilaku ketika kita berhubungan dalam rumah tangga gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya apapun itu, termasuk latar belakang kebiasaan di lingkungan atau di rumah tangga, harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan perilaku KDRT. Karena pada dasarnya kalau kita menyadari konsep human being, kehadiran kita sebagai manusia yang utuh, maka kita punya kesadaran juga untuk respect. Betul. Dan itu adalah salah satu kunci dari semua tindakan yang akan kita lakukan. Selain cinta ya? Selain cinta. Gitu. Cinta tanpa respect ya means nothing. Betul. Gitu. Kita harus punya respect sama siapapun. Kesadaran bahwa kita manusia yang utuh, artinya individu yang lain juga merupakan manusia yang utuh. Dan disitulah ada hak
dan kewajiban yang saling beririsan dan saling berbatasan. Hak kita akan selalu dibatasi oleh hak orang lain. Betul. Gitu. Kewajiban kita akan selalu beririsan dengan kewajiban atau hak orang lain. Dan ketika kita paham bahwa respect itu bukan sungkan, nggak karena kalau enakan di gitu budaya ya. Indonesia kan, aduh nggak enak gitu. Iya. Tapi di belakang ngomongin, aduh nggak enak tapi dikasih tahu marah gitu. Aduh nggak enak, cuma kurang ajar. Itu bukan respect namanya. Iya. Itu budaya sungkan gitu. Dan itu yang harus kita belajar untuk bedakan sehingga kita boleh untuk bicara terbuka, tell the bitter truth, menegur, mengingatkan apapun itu. Tapi ketika kita punya landasan respect, hormat, saat kita menyampaikan atau melakukan, maka kita tahu batasannya. Ya, jadi kita tidak Ngingetinnya akan dengan baik menghina. dan nggak akan crossing the line. Betul. Gitu. Dan kita belajar untuk self control akhirnya, gitu. Karena kita punya kesadaran bahwa kita harus menghormati orang lain. Gimana caranya gue ngasih tahu dia tapi dia nggak tersinggung? Gimana caranya gue negor dia tapi dia nggak marah? Gimana caranya gue memperlakukan orang lain supaya orang lain tidak merasa tidak nyaman pada akhirnya. Di level itu aja udah membatasi diri kita untuk dari pikiran dan perkataan kita itu Akan tidak tercermin dalam perbuatan. melewati batas hak orang lain gitu. Sehingga jangankan kita mau berkata kasar atau mukul gitu. Kita mau negor, padahal dia salah nih, kita mau negor. Itu udah kita punya kesadaran bahwa dia manusia yang utuh, dia punya hak, dan kita harus memperlakukan dengan baik. Ya, Gitu. dan intinya adalah ketika kita ingin diperlakukan baik, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Itu it's a part of respect gitu Yeah. kan, supaya tidak keluar kata-kata yang merendahkan, Yes. lalu menyakiti dan juga balik lagi manipulasi pasangan juga ya. Benar. Dan kita juga menjadi penting ya untuk belajar komunikasi dengan baik, karena kalau kita sulit untuk berkomunikasi secara verbal dan emosional secara baik dan positif, jangan-jangan kita juga punya kesulitan untuk memahami pasangan kita, dan itu juga bisa jadi awal mula dari sebuah perselisihan atau konflik yang akhirnya membuat ketidaknyamanan atau disharmoni dalam rumah tangga, sehingga secara akumulatif itu bisa menjadi pemicu dan pintu masuk sebuah tindakan KDRT, Iya. entah dalam bentuk apapun, dan akhirnya juga bisa leading ke level berikutnya, mungkin selingkuh atau mencari pelampiasan, kenyamanan di tempat mencari lain kenyamanan gitu di ya. tempat lain, gitu. Berarti memang kalau bicara dari kemarin edisi Ngode itu kan selalu akar dari sebuah hubungan itu kan berarti memang awalnya adalah kayak komunikasi, dan itu Salah layernya satunya, banyak iya. banget gitu, dan kenyamanan gitu kan. Dan kalau bicara tadi Darius bilang sebagai manusia yang utuh ya, we have to know how to treat people, Iya. bukan to please. Iya, Iya kan? beda ya. Beda. Ya Tapi memperlakukan, bukan menyenangkan, bukan sekedar membahagiakan, bukan apa namanya. Jadi istilahnya bukan people pleaser gitu. Jadi dia bukan orang yang melakukan apapun untuk nyenengin orang lain gitu. Tetap kita harus bicara yang benar-benar salah-salah gitu, tapi dalam koridor konteks kita tetap menghargai orang lain. Kalau misalnya bicara tentang batasan, batasan apa saja sih yang bisa diterima dan tidak diterima, terutama tentang pengelolaan emosi agar tidak terjadi KDRT. Sulit ya. Itu prosesnya pasti panjang sih. Cuma ya intinya balik lagi ke diri masing-masing tentang kesadaran, pengendalian diri, gitu kan. Sehingga kita bisa punya manajemen emosi yang juga baik, gitu. Makanya nanti kita bahas juga perbedaan laki-laki dan perempuan bagaimana mengelola masalah, gitu. Karena beda secara prinsipnya udah beda gitu. Tapi sekarang kita fokus ke KDRT-nya dulu gitu ya. Setelah kita mengenal apa yang bisa menjadi pemicu KDRT, kita belajar nih saat kita pacaran, ketemu dengan pasangan yang mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda gitu ya. Artinya kita harus melakukan sesuatu. PR-nya adalah mungkin nggak orang itu akan eskalasi menunjukkan sifat aslinya ketika sudah menikah misalnya, atau punya hubungan yang lebih panjang gitu. Lalu yang kedua adalah mungkin nggak dia berubah jadi lebih baik. Pertanyaannya kan pasti itu. Dan biasanya pasangan yang sudah dalam tahap hubungan yang serius dan punya rencana untuk menikah,
tapi ada tanda-tanda dari pasangannya yang kok agak aneh ya, kok kalau dia marah dia jadi lebih agresif ya gitu. Mungkin belum mukul tapi udah mulai kelihatan agresif. Nggak mukul orangnya tapi mukul barang misalnya, mukul tembok gitu atau misalnya. mukul hatinya. Oh, dalam ya. Mungkin nggak dia berubah? Pertanyaannya kan itu. Iya. Nah ini juga jadi satu hal yang dilema gitu. Iya, Di satu sisi udah cinta, tapi di sisi lain ada yang bikin kurang sreg nih. Nah di sini kita harus pandai untuk menilai, dan ada prinsip sebetulnya bahwa setiap orang itu akan berubah karena dia mau berubah. Karena dirinya sendiri yang ingin berubah. Sadar untuk bukan berubah. Karena orang lain. Bukan karena orang lain. Itu. Jadi kalau dibilang, aku akan berubah buat kamu, patut dicurigai. Karena begitu kamu tidak menyenangkan buat aku, jadi trigger, itu pasti akan sulit. Iya, dan gitu. itu kan jadi alasan. Kamu sih. Nah, masuklah kekuatan manipulatifnya di sana. Iya. Gara-gara kamu sih, kalau kamu nggak gini, aku kan nggak akan begini gitu. Padahal seharusnya dia menyadari apa masalah dalam dirinya dia. Apakah itu trauma masa kecilnya, apakah itu adiksi atau apapun itu yang menjadi pemicu dia menjadi sosok yang agresif dan membuka peluang untuk melakukan KDRT. Nah, kalau dia udah menyadari dealing with his or herself, akhirnya ada proses penyembuhan di sana, ada proses dia untuk belajar mengerti situasi dan menjadi lebih baik, berusaha mengontrol dirinya sendiri. Iya, karena itu banyak banget terjadi juga ya, karena saking cintanya gitu ya, orang tuh jadi menutup mata hati dan pikirannya gitu kan, karena memang gue tetap pengennya gimana pun pengennya dia. Gue nggak bisa kalau nggak sama dia gitu kan. Jadi menormalisasi segala macam perkataan dan perbuatan yang dilakukan, bahwa nanti mungkin setelah menikah dia berubah kok, atau mungkin nanti setelah punya anak dia berubah kok gitu. Dia bisa jadi lebih dewasa, bisa lebih kontrol, lebih gitu. bisa bertanggung jawab misalnya. Nggak gitu. mau jadi orang yang pesimis juga, tapi harapan seperti itu biasanya berujung pada kekecewaan. Tapi balik lagi ya, setiap pasangan itu berbeda, jadi kenali pasanganmu dengan sebaik mungkin, dan jadikan ini hanya sebagai referensi, bukan hal yang mutlak dan absolut, pasti seperti itu. Bisa aja ternyata pasangan kamu memang mau untuk berubah, gitu. Tapi ya dengan bantuan kamu. Dengan bantuan kamu, tapi harus ada progresnya. Karena kalau cuma janji doang nggak ada progresnya juga nothing pada akhirnya. Betul. Gitu, dan hanya akan membuat masalah-masalah baru dan diri kamu menderita. Nah, ini yang juga sulit bagi korban KDRT. Tadi di awal kan kita udah sempat bilang ya, biasanya korban KDRT itu terjebak dalam siklus yang sama. Karena secara emosi dia sudah dimanipulasi, secara pikiran dia sudah dimanipulasi oleh pasangannya, sehingga dia merasa bahwa tindakan itu ya salah sih, tapi kan gara-gara gue juga yang salah. Tapi biasanya dia baik kok, biasanya dia nggak begitu gitu. Dan ada, ini berdasarkan riset ya, ada fakta bahwa pelaku KDRT itu biasanya akan berulang tuh siklusnya. Ada problem, KDRT, minta maaf, baikan, kejadian lagi, terus honeymoon moment itu, sampai akhirnya ada trigger lagi, kejadian lagi, dan akan berulang seperti itu gitu. Dan ini jadi kayak adiksi juga gitu. Dalam pasangan menikah biasanya make up itu setelah berbaikan, habis berantem itu kan sesuatu yang wah gitu kan. Ya. Nah, dalam hubungan yang ada perilaku KDRT di situ, itu juga jadi bagian gitu. Dan sensasinya memang bisa wah banget, the highest point, terus lowest point-nya adalah ketika dia harus mengalami kekerasan. Dan itu kan nggak sehat sebetulnya. Secara jangka panjang itu akan merusak semua apa yang dia miliki gitu, mental, hati, perasaan, pikiran, dan jadinya akan berimbas kemana-mana, ke dirinya sendiri, ke anak-anaknya, dan ke keluarganya pada akhirnya. Gitu. Karena kalau udah sampai ke keluarga diketahui ada KDRT, pasti nggak ada yang terima, dan itu bisa memicu konflik yang baru. Iya, dan kalau tadi kita juga sempat bilang soal salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadi KDRT adalah masalah finansial atau ekonomi gitu kan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kita gitu, kayak kerja di dunia entertainment yang memang penghasilannya mungkin tidak tetap seperti orang kantoran gitu kan, dan kita tahu bahwa punya kebutuhan hidup yang memang harus terpenuhi, dan ya mungkin untungnya kita berdua sama-sama kerja, walaupun mungkin secara kuantiti ada saatnya Darius banyak, ada saatnya mungkin aku yang lebih banyak, tapi kita membuat sebuah kesepakatan bahwa
masalah finansial ini jangan sampai menjadi suatu masalah yang besar dalam keluarga kita gitu kan. Pentingnya ya balik lagi komunikasi. Komunikasi. Jadi kesepakatannya adalah pokoknya kalau udah urusan duit nggak boleh berantem ya. Apapun masalahnya kita cari solusinya tanpa berantem, tanpa nyalahin, tanpa kamu sih gini, kamu sih gitu. Kamu sih belajar terus gitu saya. Iya. Iya, bilang aja mau ngomong itu dari tadi, ya kan. Gitu. Jadi fokus sama solusinya dan benar-benar punya komitmen gitu, punya komitmen untuk ini keuangan mau diatur seperti apa dan dijalani komitmennya. Dan ketika ada masalah ya dibicarakannya dengan baik-baik, dengan kepala dingin dan tanpa kita mempersalahkan salah satu. Jadi ya udah apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu. Fokus sama itu, energinya tuh ke sana gitu. Khusus untuk masalah finansial ya, jadi nggak ada salah-salahan. Aku selalu bilang kan, ya kita sih sebenarnya selalu ngobrol bahwa kita percaya bahwa ketika kita menikah, energi termasuk dalam menarik finansial atau keuangan itu kan, aku percaya banget bahwa rezeki kalau kita dalam kondisi baik-baik aja, kita bisa menjalani hidup rumah tangga dengan normal dan baik. Gitu. Aku percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rezekinya buat kita. Amin. Tapi bukan berarti kan kita diam aja nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi, kan. maksudnya Dona tuh gini. Bingung ya kalau saya ngomong. Kalau berantem gara-gara duit, jadinya negatif. Jadi menutup pintu rezeki gitu. Makanya dari awal, pokoknya masalah duit kita nggak boleh berantem, harus saling support. Tapi tetap direncanakan, diatur dengan baik, dikelola dengan bijak gitu ya, bukan terus dihambur-hamburin atau nggak peduli, nggak, tetap dibicarakan bareng-bareng, disusun dengan baik rencananya gitu. Dan jangan sampai jadi masalah supaya pintu rezekinya nggak nutup gitu, supaya rezekinya ngalir terus. Iya, gitu. karena segala sesuatu yang ya kan menikah itu ibadah, punya anak itu adalah rezeki dari Tuhan gitu kan, pasti kita nggak akan dikasih kesempatan untuk menikah atau juga punya anak kalau Tuhan juga nggak nyiapin semuanya sebenarnya gitu kan. Berlanjut lagi bahwa ada fakta pelaku KDRT ini kebanyakan laki-laki. Tadi didatakan dari 8.000, 7.000 lebih itu laki-laki. Wanita korbannya. Pelakunya. Itu korban apa pelaku? Iya sama Bu. Ya. Korbannya perempuan. Iya. Pelakunya laki-laki. Nah, menurut Jesse Prince dalam artikel Psychology Today, dia menjelaskan bahwa secara historis dan biologis, laki-laki itu memang cenderung lebih dominan dari perempuan. Ini aku pernah bahas nih di Ngode yang sebelumnya ya. Karena kan dari zaman purba dulu, laki-laki itu cenderung berburu. Bukan berarti perempuan nggak ada, karena di beberapa peradaban ada. Gitu. Balik lagi, bukan karena itu diatur karena diputusin, oke, laki-laki yang berburu, nggak. Biasanya perempuan itu kan mengandung. Dalam masa mengandung, biasanya kegiatannya terbatas. Sehingga akhirnya itu membuat secara budaya, perempuan itu lebih banyak mengurus urusan domestik, laki-laki yang urusan keluar gitu. Dan itu membuat laki-laki itu cenderung lebih tangguh secara fisik, lebih agresif, lebih dominan, lebih teritorial, lebih berkuasa. Bahkan ada juga penelitian yang bilang laki-laki itu punya xenofobia. Setiap laki-laki, dia cenderung akan mempertahankan kekuasaannya. Bukan, xenofobia itu takut sama orang baru atau orang asing. Okay. Jadi dia akan lebih curiga nih, ini ada orang baru. Jadi makanya sebenarnya yang harusnya cemburuan itu laki-laki, bukan perempuan, Bu. Aku enggak, aku nggak cemburuan kok. Karena dia teritorial banget gitu. Jadi itu dari historisnya ya dan budaya gitu. Jadi kan. selalu berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi kekuasaannya dia gitu kan. Saya itu juga pengaruh dengan bagaimana mindset dia terhadap hierarki di kehidupan sosial gitu, bahwa laki-laki lebih dominan, makanya muncul budaya patriarki itu gitu. Iya, dan beda sama perempuan yang lebih terbuka, kolaboratif, karena kan urusannya domestik nih. Yuk bersihin rumah, rame-rame bersihin. Yuk masak, rame-rame masak hasil buruan misalnya, rame-rame gitu. Itu kalau tadi kamu bilang perempuan itu terbuka gitu kan, tapi justru banyak korban yang perempuan ini ketika mengalami KDRT justru lebih banyak diam. Karena mungkin takut gitu, kalau dia speak up nanti malah terjadi lagi yang lebih parah dari yang sudah dia alami gitu kan. Atau yaitu dia ada kehilangan
Apa? sumber penghasilannya misalnya, itu bisa jadi alasan juga untuk ya udah deh demi anak gue gitu kan, anak gue siapa yang mau biayain kalau nggak ada bapaknya misalnya gitu, ya kan. Jadi ada faktor-faktor yang memang membuat akhirnya pelaku KDRT ini selain tadi ya dimanipulasi, dia juga mempertimbangkan hal-hal lain yang akan berimbas baik ke dirinya maupun ke anaknya. Betul. Tapi sekarang karena kesadaran orang sudah semakin banyak, sudah semakin mengerti lagi tentang KDRT, dan banyak juga yayasan-yayasan atau juga psikolog atau website yang bisa membantu para korban gitu yang mau bicara, itu mungkin harus digunakan gitu. Jadi nggak bisa KDRT itu kita diam aja kalau kita mengalami KDRT. Iya, jadi memang ada baiknya teman-teman di luar sana yang memang pernah mengalami atau masih mengalami perlakuan KDRT untuk berani bicara, berani speak up. Pertama mungkin bisa dilakukan tergantung levelnya ya, ke pasangan, untuk jangan kayak gini. Dan kita sudah punya komitmen sama-sama, apalagi kalau sudah menikah dan punya anak gitu ya. Ingatkan pasangan dengan baik. Tapi kalau memang tidak terjadi perubahan, boleh lo minta bantuan. Gitu. Apakah ke marriage counseling misalnya, atau ke psikolog, atau bahkan ya ke lembaga bantuan hukum yang memang fokus untuk menangani kasus KDRT. Jangan tunggu sampai terlambat, jangan tunggu sampai kejadiannya berulang dan kamu menderita dalam tekanan ketika kamu mengalami KDRT itu. Gitu. Karena sebenarnya setiap warga negara itu dilindungi oleh pemerintah dengan adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang KDRT ini. Walaupun memang pada prakteknya masih banyak juga pelaku korban KDRT yang kesulitan untuk mendapatkan keadilan ketika melaporkan ke pihak berwenang, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Walaupun kondisinya memang seperti itu, tapi bukan berarti itu juga menjadi alasan untuk diem aja deh. Gitu. Karena keadilan itu kan harus diperjuangkan dan kadang memang harus melalui jalan yang berliku. Jadi buat kalian yang saat ini sedang menjalin hubungan pacaran atau hubungan yang lebih serius menuju ke jenjang pernikahan, kalau misalnya pasangan kalian atau calon kalian ini sudah punya tanda-tanda red flag, lebih baik dipertimbangkan lagi ya. Iya, dibicarakan dengan baik dan dicari jalan keluarnya seperti apa, kesepakatannya bagaimana. Betul. Gitu ya. Jangan sampai dibutakan oleh cinta. Karena kalau dia sayang dan cinta sama kamu, dia pasti nggak akan nyakitin kamu. Yes. So deep. Nah, pelajaran penting juga bahwa kita nggak akan bisa merubah orang lain. Kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Jadi jangan mencoba untuk menjadi pahlawan untuk orang yang sebenarnya nggak ingin diselamatin. Oke, buat teman-teman Dede yang saat ini nonton Ngode dan sedang terjebak dalam kondisi KDRT ataupun melihat orang terdekat kamu mengalami KDRT, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang akan mensupport kamu, tapi juga jangan lupa untuk mulai speak up dan melakukan pengaduan melalui nomor telepon 021 129. Ya, kita juga cantumin beberapa link di bawah sini yang bisa kalian lihat untuk melaporkan ketika kamu mengalami kejadian KDRT ataupun melihat ya seperti Donna bilang tadi, karena kamu nggak sendiri dan kamu punya kewajiban untuk melapor dan menyampaikan kebenaran. Semoga dalam hubungan apapun kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang negatif, termasuk juga terhindar menjadi korban ataupun pelaku KDRT. Kita harus bisa belajar untuk punya self-control yang lebih baik dan menyelesaikan apapun masalah, trauma, adiksi, pemicu apapun yang membuat kita punya kecenderungan untuk berlaku agresif, terutama ke pasangan kita. Karena seharusnya pasangan kita adalah orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, dan orang yang kita lindungi, bukan kita sakiti. Sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye-bye.